Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang wawasan daur ulang plastik, entropi, hukum 2, hukum 3 termodinamika, energi Gibbs, dan wawasan tentang ekonomi daur ulang atau ekonomi sirkular. Disusun oleh Angelina Permatasari Waluyo Putri, Daniel Christian Wicaksono, Hans Catur Maulana Putra, Muhammad Kolis Kurnia Pramunda, dan saya sendiri Muhammad Faza Abdillah. Dan dosen pembimbing yaitu Bu Belina Yunita Sari. Wawasan tentang daur ulang plastik. Daur ulang plastik merupakan upaya untuk mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari pembuangan sampah plastik sembarangan. Inilah 10 alasan mengapa kita harus menerapkan prinsip 3R: reduce, reuse, recycle. Yang pertama ada melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam planet bumi itu sangat terbatas. Dengan menerapkan prinsip 3R, kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA, mendaur ulang 1 ton kertas setara dengan menghemat 17 pohon dan 7.000 galon air. Yang kedua, melestarikan ruang alam. Pertambangan sumber daya alam dan pertanian skala besar sering merugikan ruang alam. Mengurangi permintaan untuk sumber daya ini dapat membantu melestarikan ruang alam tersebut. Tiap tahun, pembukaan dan pembakaran lahan untuk dijadikan area perkebunan telah memunculkan bencana baru bagi masyarakat. Kabut asap beracun akibat pembakaran lahan menjadi ancaman kesehatan nyata bagi masyarakatnya. Yang ketiga, menghemat energi. Pertambangan dan pemurnian mineral dan sumber daya alam lainnya untuk pembuatan barang-barang konsumsi merupakan proses yang memerlukan banyak sekali energi. Membatasi jumlah penggunaan energi untuk proses produksi dapat menghemat sejumlah besar sumber daya energi bagi planet kita. Menurut Departemen Sumber Daya Alam atau DNR Ohio, untuk membuat aluminium dari biji bauksit membutuhkan energi 20 kali lebih banyak daripada menggunakan bahan daur ulang. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Sejumlah besar energi yang digunakan selama proses penambangan, pemurnian, dan manufaktur berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Mendaur ulang setengah dari sampah rumah tangga kita yang bisa didaur ulang dapat menghemat 2.400 ton karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim. Tingginya tingkat polusi udara membuat pemandangan kawasan Jakarta Selatan terlihat samar seperti berselimut kabut tipis pada Rabu, 18 Juli 2012. Yang kelima, mengurangi polusi. Sejumlah besar limbah yang berhubungan dengan konsumsi kita pasti menyebabkan polusi udara, tanah, dan air. Misalnya oli bekas yang tidak semestinya dibuang begitu saja karena dapat mencemari tanah dan air tawar. EPA memperkirakan setiap tahun ada 200 juta galon oli bekas dibuang dengan cara yang keliru. 6. Mengurangi tempat pembuangan akhir atau TPA. Sebagian besar sampah yang kita buang berakhir di TPA. Seringkali sampah-sampah ini tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan waktu berabad-abad hingga akhirnya bisa terurai. Plastik misalnya, membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk terurai. Tempat pembuangan sampah mengambil ruang berharga di planet ini, serta merupakan sumber polusi udara, tanah, dan air. Puluhan ternak sapi milik warga tengah asyik melihat tumpukan berbagai jenis sampah di tempat pembuangan akhir TPA Ala Kecamatan Ala Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur contohnya. 7. Menciptakan lapangan pekerjaan. Industri yang dikembangkan untuk mendaur ulang barang dapat menjadi lapangan pekerjaan di Ohio. Hampir 100.000 lapangan pekerjaan tercipta pada tahun 2000 karena adanya daur ulang sampah. Menurut data DNR Ohio, daur ulang menciptakan lapangan pekerjaan 5 kali lebih banyak dibandingkan manajemen TPA.
8. Merangsang diciptakannya teknologi baru. Dengan meningkatnya tekanan sosial untuk menerapkan lebih praktik ramah lingkungan, perusahaan dipaksa untuk menemukan teknologi inovatif untuk menggabungkan bahan daur ulang ke dalam produk mereka. Teknologi baru ini pada akhirnya baik untuk planet kita. 9. Menghemat uang. Belilah barang-barang yang benar-benar Anda butuhkan dan gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai untuk menghemat uang. Di banyak negara bagian Amerika, tarif yang dikenakan untuk membuang limbah bahkan lebih mahal daripada untuk mendaur ulangnya. 10. Menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Planet kita memiliki jumlah SDA dan kapasitas pengolahan sampah yang terbatas. Dengan 3R ini, kita tidak hanya mengurangi dampak jangka pendek terhadap planet, tetapi kita telah menerapkan praktek-praktek yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Untuk proses daur ulang plastik, yaitu terbagi menjadi beberapa langkah. Umumnya, tahap-tahap ini sama untuk sebagian besar jenis fasilitas daur ulang. Namun, terkadang ada langkah-langkah tertentu yang dihilangkan atau digabung. Dilansir dari Green Tumble, berikut beberapa langkah dalam melakukan proses daur ulang plastik. Yang pertama, collection atau pengumpulan. Langkah awal dalam proses daur ulang plastik ini sepenuhnya tergantung pada bisnis atau restoran dan masyarakat untuk membuang sampah plastik di tempat yang tepat. Yang kedua, sorting atau penyortiran. Setelah tahap collection, langkah selanjutnya dalam proses daur ulang plastik adalah penyortiran. Langkah dalam proses daur ulang plastik ini penting, mengingat setiap jenis plastik yang tidak sama harus mendapat perlakuan yang berbeda. Terlebih lagi, terkadang beberapa fasilitas daur ulang hanya mampu mendaur ulang satu jenis sampah plastik saja. Yang ketiga, washing atau pencucian. Tujuan dari langkah dalam cara daur ulang plastik ini adalah menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari bahan plastik. Seperti yang kita ketahui, banyak wadah dan kemasan yang memiliki label, perekat, atau bahkan sisa makanan yang perlu dihilangkan. Alasannya, sampah non-plastik tidak dapat didaur ulang serta dapat menyebabkan produk akhir memiliki kualitas yang kurang baik. 4. Resizing atau perubahan ukuran. Langkah ini akan meningkatkan luas permukaan plastik sehingga membuatnya lebih mudah untuk diproses, dibentuk kembali, dan diangkut jika diperlukan. Di samping itu, proses daur ulang plastik ini merupakan kesempatan terakhir untuk membuang sampah non-plastik yang tidak sengaja berhasil melewati 3 langkah sebelumnya. 5. Identifikasi dan pemisahan plastik. Identifikasi dan pemisahan plastik ini maksudnya adalah saat partikel plastik kecil diuji untuk menentukan kualitas dan kelasnya. Dalam tahap proses daur ulang plastik ini, kualitas pertama yang diuji yaitu tingkat kepadatannya. Proses ini dilakukan dengan cara mengapungkan partikel di tangki air berukuran besar. Nantinya, partikel yang kurang padat akan mengapung, sementara partikel yang lebih padat akan tenggelam. Kemudian dilakukan klasifikasi udara yang mengukur seberapa tebal atau tipisnya suatu partikel. Langkah dalam proses daur ulang plastik ini dapat dilakukan dengan cara menjatuhkan partikel ke terowongan angin kecil. Nantinya potongan yang lebih kecil akan terbang lebih tinggi ke atas terowongan, sedangkan yang lebih besar akan berada di tingkat lebih rendah. Di samping itu terdapat dua faktor lain yang biasa diuji dalam proses daur ulang sampah ini, yaitu titik leleh dan warnanya. Tahap ini ditentukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis sampel dari setiap batch partikel plastik. 6. Compounding atau penggabungan. Langkah terakhir dalam proses daur ulang plastik ini sering dinilai paling mengasyikkan. Terlebih lagi pada tahap ini, partikel akan dibuat menjadi bahan daur ulang yang nantinya dapat digunakan untuk produksi di masa yang akan datang. Compounding merupakan tahap ketika partikel kecil dihancurkan dan dilebur menjadi pelet plastik. Selanjutnya, pelet ini dapat digunakan untuk produksi plastik lainnya. Spontanitas entropi. Termodinamika. Tujuan utama mempelajari termodinamika adalah untuk memprediksikan apakah suatu reaksi dapat terjadi atau tidak ketika reaktan-reaktan dicampur pada kondisi tertentu.
Reaksi spontanitas adalah reaksi yang dapat terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Reaksi balik dari reaksi spontanitas tidak dapat terjadi pada kondisi-kondisi yang sama. Contoh proses-proses spontanitas. Yang pertama, gula larut pada kopi. Kedua, besi akan berkarat apabila terkena air dan oksigen. Yang ketiga, air terjun jatuh ke bawah. Keempat, kalor yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Yang kelima, pada 1 atm air membeku di bawah 0 derajat Celcius dan es mencair di atas 0 derajat Celcius. Tanda dari delta H dan spontanitas. Pada tekanan normal, air membeku di bawah 0 derajat Celcius dan es mencair di atas 0 derajat Celcius. Keduanya adalah proses spontanitas, tetapi yang pertama termasuk ekstromik dan yang kedua termasuk endotermik. Untuk ekstromik, spontanitas pada T kurang dari 0 derajat Celcius, delta menuju min 6,02 energi. Yang kedua, endotermik, spontanitas pada T lebih dari 0 derajat Celcius, delta H menuju plus 6,02 energi. Delta H umumnya berlambang negatif, tetapi juga ada reaksi dengan delta H positif, yang spontanitas yang dipengaruhi oleh faktor lainnya, yaitu entropi. Entropi adalah derajat ketidakaturan sesuai sistem. Ketidakaturan ini menunjukkan arah dan perubahan energi. Energi menunjukkan jika panas mengalir dari suatu sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Entropi menjadi pelengkap hukum termodinamika 1 yang hanya menyatakan kekalahan energi dan tidak memberikan informasi arah perubahan energi. Perubahan entropi secara umum dapat diamati dari 1. Perubahan temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka entropi semakin tinggi pula. Yang kedua, keadaan fisik dan perubahan fasa. Entropi fasa lebih dari entropi fasa cair lebih dari entropi fasa solid. Yang ketiga, pelarut solid atau liquid. Ketika dilarutkan entropi cenderung naik. Yang keempat, pelarutan gas. Walaupun gas memiliki entropi yang tinggi, ternyata ketika dilarutkan entropinya bertambah. Yang kelima, ukuran atom atau kompleksitas molekul. Semakin besar dan semakin kompleks suatu molekul, maka entropinya akan semakin tinggi pula. Contoh entropi pada kehidupan sehari-hari. Yang A, ketika mencampurkan air panas dengan air dingin, air panas akan menjadi lebih dingin karena ada yang menerima dan ada yang memberikan kalor sehingga akan mencapai titik keseimbangan antar keduanya. Yang B, ketika membakar kayu, energi potensial atom dalam kayu berubah menjadi panas, lalu berubah menjadi energi potensial atom dalam CO2. Yang C, ketika kulit melakukan kontak dengan gelas kaca yang berisi air panas, tangan akan merasa panas karena kalor dari air mengalir ke gelas dan mengalir ke kulit. Yang D, ketika menjemur pakaian, panas dari matahari berpindah ke baju. Suhu pakaian akan meningkat, lalu air dalam baju pun akan lebih cepat menguap. Ya, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hukum 2 termodinamika dan hukum 3 termodinamika. Arah proses termodinamika. Yang pertama, proses termodinamika yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible atau irreversible process. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah, tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contohnya kalor perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kemudian yang kedua, proses reversible adalah proses termodinamika yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversible selalu mendekati keadaan kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversible merupakan proses seperti kesetimbangan quasi-equilibrium proses. Selanjutnya, pada taraf makroskopik, kalor tidak akan mengalir spontan dari benda dingin ke benda panas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rudolf Clausius pada tahun 1822 sampai 1888. Selanjutnya, pada taraf molekular, molekul yang bergerak lebih cepat akan menyebarkan energinya kepada lingkungannya. Selanjutnya, pada taraf mikroskopik, perlu pasokan energi atau usaha untuk mendinginkan sebuah benda. Kemudian, 3 pernyataan bagi hukum kedua termodinamika. Yang pertama, kalor tidak mengalir secara spontan
dari dingin ke panas. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Kemudian yang terakhir yaitu setiap sistem tersolasi condong menjadi acak. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika. Jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi atau Celcius. Kemudian, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Thomson, Kelvin, dan Planck. Selanjutnya, suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi atau ketidakmungkinan mesin abadi. Yang kemudian yaitu mesin Carnot adalah salah satu mesin reversible yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Selanjutnya, efisiensi mesin tidak dapat 100%. Yang pertama, Anda tidak dapat membuat mesin yang sekedar mengubah kalor menjadi usaha sepenuhnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907 dan Planck pada tahun 1858 sampai 1947. Kemudian yang kedua, efisiensi mesin tidak dapat 100%. Yang ketiga, diperlukan tandon panas dan tandon dingin. Kemudian selanjutnya tandon panas menjadi sumber energi. Selanjutnya seperti membuang kalor pada suhu yang lebih rendah ke tandon dingin. Dan yang keenam, biasanya tandon suhu terendah sama dengan atmosfer. Kemudian mesin kalor. Sebuah mesin kalor adalah suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Kemudian yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja, atau campuran bensin, udara dalam mesin mobil. Kemudian yang terakhir, sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Selanjutnya, ini adalah skema mesin kalor. Pada bagian kanan ini terdapat gambar, yaitu skema mesin kalor. Penjabarannya seperti ini. Haki menyatakan besarannya input kalor dan subscript H menyatakan hot reservoir. Kemudian QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang dan subscript C mempresentasikan cold reservoir. H mempresentasikan kerja yang dilakukan. Mesin kalor. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Selanjutnya, karena efisiensi C dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input QH, E sama dengan kerja yang dilakukan dibagi input panas atau W dibagi QH. Jika kalor input semuanya dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1,00 karena W sama dengan QH. Dikatakan mesin ini memiliki efisiensi 100%, idealnya demikian. Tetapi hal tersebut tidak mungkin QC tidak sama dengan 0.
Nah, selanjutnya ini adalah hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika kadang-kadang dinyatakan sebagai berikut mengenai sifat sistem dalam kesetimbangan pada temperatur nol mutlak. Entropi kristal sempurna pada nol mutlak adalah tepat sama dengan nol. Kemudian pada titik nol mutlak atau 0 Kelvin, sistem harus berada dalam keadaan dengan energi seminim mungkin, dan pernyataan hukum ketiga di atas berlaku karena kristal sempurna hanya memiliki satu keadaan energi minimum. Entropi berhubungan dengan jumlah keadaan mikro yang mudah diakses, dan untuk sistem yang terjadi dari banyak partikel. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa hanya ada satu keadaan unik, atau disebut keadaan dasar, dengan energi minimum. Yang pertama, jika sistem tidak memiliki tatanan yang terdefinisi dengan baik, atau jika ordernya adalah Glassy misalnya, maka dalam praktiknya masih ada sedikit entropi, karena sistem dibawa ke suhu yang sangat rendah, akibatnya sistem menjadi terkunci dalam konfigurasi dengan energi tidak minimal. Nilai konstan tersebut dinamakan entropi residual. Selanjutnya, pernyataan Nernst-Simons tentang hukum ketiga termodinamika menyangkut proses termodinamika pada suhu tetap dan rendah. Kemudian perubahan entropi yang terkait dengan sistem kental akan menjadi proses isothermal reversible mendekati nol ketika suhu perlakuan mendekati 0 Kelvin. Sistem kental di sini mengacu pada cairan dan padatan. Selanjutnya, formulasi klasik oleh Nernst sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum ketiga adalah tidak mungkin bagi proses apapun, tidak peduli seberapa idealnya, untuk mengurangi entropi suatu sistem sampai nilai nol mutlaknya adalah jumlah operasi yang terbatas. Selanjutnya, hal ini dibuktikan oleh Masanes dan Oppenheim pada tahun 2017. Ada juga rumusan hukum ketiga melalui pendekatan subjek dengan mendalilkan perilaku energi tertentu. Selanjutnya, jika gabungan dua sistem termodinamika merupakan sistem yang terisolasi, maka pertukaran energi dalam bentuk apapun antara dua sistem tersebut dibatasi. Penjelasan. Secara sederhana, hukum ketiga menyatakan bahwa entropi kristal sempurna suatu zat murni mendekati nol karena suhu mendekati nol. Penyelarasan kristal sempurna tidak meninggalkan ambiguitas terhadap lokasi dan orientasi setiap bagian kristal. Seiring dengan berkurangnya energi kristal, vibrasi individual atom berkurang hingga tiada dan kristal menjadi sama di mana-mana. Selanjutnya, hukum ketiga memberikan titik acuan mutlak untuk penentuan entropi pada suhu lainnya. Entropi suatu sistem yang ditentukan relatif terhadap titik nol ini adalah entropi mutlak dari sistem itu. Secara matematis, entropi mutlak setiap sistem pada suhu nol adalah log natural dari jumlah keadaan dasar dikalikan konstanta Boltzmann KB sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 JK-1. Selanjutnya, entropi kisi kristal sempurna seperti yang didefinisikan oleh teorema Nernst adalah nol asalkan keadaan dasarnya unik, karena In1 sama dengan 0. Jika sistem terdiri dari 1 miliar atom, semuanya sama dan terletak di dalam matriks kristal yang sempurna. Jumlah permutasi dari suatu miliar H identik yang dikurangi 1 miliar pada satu waktu adalah omega sama dengan 1. Maka S dikurangi S0 dikurangi KB in omega sama dengan KB in 1 sama dengan 0. Perbedaannya adalah 0.
maka entropi awal S0 dapat berupa nilai berapapun yang dipilih asalkan semua perhitungan lainnya dimasukkan sebagai entropi awal. Akibatnya nilai entropi awal 0 yang dipilih adalah S0 sama dengan 0 untuk kenyamanan S0 sama dengan S0. Selanjutnya, sebagai contoh, misalnya sebuah sistem terdiri dari 1 cm kubik materi dengan massa 1 gram dan 20 gram mol. Sistem terdiri dari 3 kali 1022 atom identik pada 0 Kelvin. Jika satu atom harus menyerap foton dengan panjang gelombang 1 cm, maka atom itu unik dan permutasian dari satu atom unik di sekitar 3 kali 1022 adalah N sama dengan 3 kali 1022. Entropi, energi, dan suhu sistem meningkat dan dapat dihitung. Perubahan entropi adalah delta S sama dengan S dikurangi S0 sama dengan KB in omega. Dari hukum kedua termodinamika, delta S dikurangi S0 dikurangi SQ dibagi T. Maka delta T sama dengan S dikurangi S0 sama dengan KB in omega sama dengan SQ bagi T. Perhitungan perubahan entropi. S dikurangi 0 sama dengan KB in N sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali in 3 dikali 10 pangkat 22 sama dengan 70 dikali 10 pangkat min 23 JK min 1. Perubahan energi sistem sebagai akibat menyerap energi foton tunggal adalah epsilon. SQ sama dengan epsilon sama dengan HC dibagi lambda sama dengan 6 kali 62 dikali 10 pangkat min 34 J 34 Joule kali S dikali 3 dikali 10 pangkat 8 ms min 1 dibagi 0,01 m sama dengan 2 kali 10 pangkat min 23 Joule. Suhu sistem meningkat menurun. T sama dengan epsilon dibagi delta S sama dengan 2 kali 10 pangkat 20 min 23 Joule dibagi 70 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1 sama dengan 1 Kelvin. Hal ini bisa diartikan sebagai suhu rata-rata sistem berkisar dari 0 kurang dari S kurang dari 70 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Atom tunggal diasumsikan menyerap foton, namun perubahan suhu dan entropi mencirikan seluruh sistem. Contoh sistem yang tidak memiliki keadaan dasar yang unik adalah sistem yang spin bersihnya adalah bilangan setengah bulat, yang simetri pembalikan waktunya menghasilkan dua keadaan dasar degeneratif. Untuk sistem semacam itu, entropi pada suhu 0 setidaknya KB kali in 2, yang diabaikan pada skala makroskopik. Beberapa sistem kristal menunjukkan frustasi geometris, yaitu ketika struktur kisi kristal mencegah kemunculan keadaan dasar yang unik. Helium pada keadaan dasar atau kecuali di bawah tekanan tetap cair. Selain itu, larutan kaca dan padat mempertahankan entropi besar pada 0 Kelvin karena merupakan kumpulan besar keadaan nyaris degeneratif di mana mereka terjebak dalam kesetimbangan. Contoh lain dari padatan dengan keadaan dasar nyaris degeneratif terjebak dalam kesetimbangan adalah
SiH yang memiliki proton disorder. Kemudian yang terakhir, untuk entropi pada nol mutlak adalah 0. Momen magnetik kristal yang tertera sempurna harus ditata dengan sempurna. Dari perspektif entropi, ini dapat dianggap sebagai bagian dari definisi kristal sempurna. Hanya bahan ferromagnetik, antiferromagnetik, dan diamagnetik yang dapat memenuhi kondisi ini. Namun, bahan ferromagnetik sebenarnya tidak memiliki entropi 0 pada suhu 0, karena putaran elektron yang tidak berpasangan semuanya selaras dan ini menghasilkan degenerasi spin keadaan dasar. Begitu presentasi saya mengenai hukum 2 dan 3 termodinamika. Perkenalkan, nama saya Hansator Maulana Putra dari kelas TMA dengan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi Gibbs. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan, isotermal, dan isobarik. Sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan, potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs atau Joule dalam satuan internasional adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya dikurangi kinerja tekanan. Lalu selanjutnya adalah energi bebas Gibbs dilambangkan dengan G dan dinyatakan dalam persamaan G sama dengan H min T kali S. Persamaan Gibbs-Helmholtz delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S. G adalah perubahan energi pada Gibbs, H perubahan entalpi, T adalah suhu dalam satuan Kelvin, S adalah perubahan entropi. Persamaan ini sangat berguna dalam memprediksi spontanitas suatu proses. Syarat pertama, persamaan ini memiliki syarat, yakni jika delta G negatif, prosesnya spontan. Yang kedua, jika delta G positif, prosesnya tidak spontan. Yang ketiga, jika sama dengan 0, prosesnya berada dalam equilibrium. Selanjutnya, yakni yang pada awalnya disk of energy yang tersedia dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika, yakni Josiah Willard Gibbs. Pada tahun 1873, Gibbs menggambarkan energi yang tersedia ini sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dalam keadaan awal tertentu, tanpa meningkatkan jumlah volume atau membiarkan panas mengalir ke atau dari luar benda, kecuali seperti pada penutupan proses yang tersisa dalam kondisi awal mereka. Keadaan awal benda menurut Gibbs seharusnya sedemikian rupa sehingga benda dapat dibuat untuk melewati dari keadaan energi yang dilepaskan melalui proses reversibel. Pada tahun 1876, magnum opus on the equilibrium of the heterogeneous substance, sebuah analisis grafis dari sistem kimia multifasa, dia melibatkan pemikiran tentang energi bebas kimia secara penuh. Lalu lanjut ke subbab yang selanjutnya, yakni energi bebas dan kimia reaksi. Semua baterai bergantung pada beberapa reaksi kimia dari bentuk reaktan, produk untuk pembangkitan listrik, atau pada reaksi kebalikannya saat baterai diisi ulang. Perubahan energi bebas negatif delta G untuk reaksi dapat ditentukan dengan mengukur langsung jumlah pekerjaan listrik yang baterai bisa melakukan, dan kemudian menggunakan persamaan
Vmax sama dengan negatif delta G. Namun kekuatan termodinamika adalah negatif delta G dapat dihitung tanpa harus membuat setiap baterai yang memungkinkan dan mengukur kinerjanya. Jika energi bebas Gibbs dari masing-masing zat penyusun baterai diketahui, maka total energi bebas reaktan dapat dikurangkan dari total energi bebas produk untuk mencari perubahan energi bebas Gibbs untuk reaksi tersebut. Delta G sama dengan G produk min G reaktan. Setelah energi bebas dikenal untuk berbagai macam zat, kandidat terbaik untuk baterai sebenarnya dapat dengan cepat diketahui. Faktanya, sebagian besar praktik termodinamika berkaitan dengan penentuan energi bebas dan sifat termodinamika lain masing-masing agar delta G untuk reaksi dapat dihitung dalam kondisi suhu dan tekanan yang berbeda. Dalam pembahasan di atas, istilah reaksi dapat diartikan seluas mungkin sebagai transformasi materi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selain reaksi kimia, reaksi dapat berupa sesuatu yang sederhana seperti es sebagai reaktan yang berubah menjadi cair atau produk. Reaksi nuklir yang terjadi di interior bintang atau reaksi partikel elementer di awal alam semesta. Tidak peduli apa prosesnya, arah perubahan spontan atau pada suhu dan tekanan konstan selalu mengarah pada penurunan energi bebas. Lalu entalpi dan panas reaksi. Seperti dibahas di atas, perubahan energi bebas Vmax sama dengan negatif delta G sesuai dengan kemungkinan kerja berguna maksimum yang dapat diekstraksi dari suatu reaksi seperti dalam baterai elektrokimia. Ini mewakili satu batas ekstrim dari berbagai kemungkinan yang berkelanjutan. Di sisi lain, misalnya terminal baterai dapat dihubungkan langsung dengan kabel dan reaksi dibiarkan berjalan dengan bebas tanpa melakukan hal yang berguna. Dalam hal ini, V aksen sama dengan 0 dan hukum pertama termodinamika reaksi menjadi delta U sama dengan Q0 min P delta V, di mana Q0 adalah panas yang diserap ketika reaksi tidak melakukan kerja berguna dan seperti sebelumnya, P delta V adalah istilah pekerjaan atmosfer. Titik kunci adalah bahwa jumlah delta U dan P delta V yang persis sama seperti dalam kasus membatasi lainnya, di mana reaksi tidak bekerja maksimal. Ini mengikuti karena jumlah ini adalah fungsi status yang hanya bergantung pada status awal dan akhir sistem, dan bukan pada jalur apapun yang menghubungkan status. Jumlah pekerjaan berguna yang diselesaikan hanya mewakili jalur berbeda yang menghubungkan status awal dan akhir yang sama. Hal ini mengarah pada definisi entalpi atau kandungan panas sebagai H sama dengan U plus V plus PV. Signifikansi adalah bahwa untuk reaksi yang terjadi secara bebas, yaitu tidak melakukan pekerjaan yang berguna pada suhu dan tekanan konstan, panas yang diserap adalah Q0 sama dengan delta U plus P delta V sama dengan delta H, di mana delta H disebut kalor reaksi. Panas reaksi mudah diukur karena hanya mewakili jumlah panas yang dilepaskan jika reaktan dicampur bersama dalam gelas kimia dan dibiarkan bereaksi bebas tanpa melakukan pekerjaan yang berguna. Dari definisi di samping, untuk entalpi dan signifikansi fisik memungkinkan persamaan untuk delta G yang akan ditulis. Dalam khususnya, menerangi bentuk dan instruktif, delta G sama dengan delta H min T delta S. Kedua istilah di sisi kanan mewakili panasnya reaksi, tetapi dalam keadaan yang berbeda. Delta H adalah kalor reaksi, yaitu banyaknya kalor yang diserap dari lingkungan untuk mempertahankan suhu konstan bila reaksi tidak berguna, dan T delta S adalah kalor reaksi bila reaksi bekerja maksimal dalam sel elektronika. Perbedaan negatif antara kedua kalor ini persis merupakan kerja berguna maksimum. Negatif delta G yang dapat diekstraksi dari reaksi. Dengan demikian, pekerjaan yang bermanfaat dapat diperoleh dengan membuat sistem untuk mengekstraksi panas tambahan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi pekerjaan. Perbedaan delta H min T delta S mewakili batasan yang mendasar yang diperlakukan oleh hukum kedua termodinamika tentang berapa banyak panas tambahan yang dapat diekstraksi dari lingkungan dan diubah menjadi pekerjaan yang berguna untuk mekanisme reaksi tertentu. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Qolis Kurnia Pramuda dengan NIM 20075504086. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan ekonomi daur ulang atau ekonomi sirkuler. Yang dinamakan ekonomi sirkuler itu yaitu secara garis besar yang mana daur ulang adalah proses pengumpulan sampah atau penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi selanjutnya. Proses daur ulang bahan baku dapat menghemat 95% energi dan mengurangi populasi udara sebanyak 95%. Jika dibandingkan dengan ekstraksi bahan baku dari tambang hingga proses di pabrik, penghematan yang cukup besar pada energi juga didapatkan dengan mendaur ulang kertas atau logam, kaca dan plastik dan lain-lain. Sehingga para pakar-pakar ekonomi atau yang dinamakan ekonomi sirkular ini mempunyai anggapan atau teori-teori dari ekonomi sirkuler tersebut. Menurut Geisdorfer 2017, ekonomi sirkuler adalah sistem regeneratif input sumber daya, limbah, emisi, dan kebocoran energi diminimalkan dengan memperlambat, menutup, dan mempersempit putaran energi dan material. Hal ini dapat dicapai melalui desain, pemeliharaan, perbaikan, penggunaan kembali produk ulang, perbaikan ulang, dan daur ulang yang tahan lama. Yang mana simpel dari ini adalah dari desain suatu produk, pemeliharaan suatu produk, perbaikan, penggunaan kembali suatu produk, suatu produk itu didaur ulang kembali menjadikan menjadi bahan baku produk lagi dan berputar gitu seterusnya, yang dinamakan ekonomi sirkuler. Menurut Robert C. Birch adalah di dalam Natural Resource Management and the Circular Economic 2018, ekonomi sirkuler bertujuan agar proses pemanfaatan sumber daya alam berlangsung selama mungkin. Jadi bahan baku itu diproduksi sehingga terus menerus tidak mengambil bahan baru lagi. Jadi bahan setelah produksi daur ulang menjadi bahan baku, diproduksi lagi terus menerus. Nilai produk material digunakan kemudian dipulihkan kembali dan diperbarui, yaitu reuse and recycle. Yang ketiga adalah Walter Still Allen MacArthur Foundation. Ini yayasan 2013 merumuskan 3 prinsip utama ekonomi sirkuler dengan sangat tegas. Pertama, dengan produk harus menghilangkan limbah dan polusi. Pertama, desain produk harus menghilangkan limbah dan polusi. Yang kedua, produk dan material dipastikan bisa dilakukan pemanfaatan berkelanjutan. Yang ketiga, sistem sumber daya alam yang dihasilkan atau bersifat regeneratif atau bisa didaur ulang. Dengan demikian, konsep regeneratif ekonomi by design akan didapatkan bentuk dan dampaknya. Jadi dari pengertian pada set sebelumnya, prinsip utama dalam konsep ekonomi sirkuler adalah reduce,
dari tiga pakar-pakar tersebut, atau dari tiga pakar ekonomi sirkuler, memiliki konsep ekonomi sirkuler dari pengertian di atas atau pendapat di atas, dapat adalah konsep dari ekonomi sirkuler adalah reduce, reuse, recycle, recover, and repair, atau yang lebih dikenal dengan 5R. Prinsip 5R dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian material mentah dari alam, atau reduce melalui optimalisasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali, atau reuse dan menggunakan material hasil dari proses daur ulang atau recycle, maupun dari proses perolehan kembali, recover, atau dengan melakukan perbaikan. Hanya melakukan perbaikan suatu produk itu bisa digunakan kembali, gitu dan seterusnya. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dari ekonomi sirkuler ini adalah bertujuan apa sih tujuan dari ekonomi sirkuler ini, yang mana ekonomi sirkuler adalah produk dari bahan baku, desain, dan lain-lain, hingga setelah produk itu jadi, setelah produk dipakai dan produk itu tidak dipakai, produk yang hasilnya itu atau limbah tadi diolah lagi menjadi bahan baku, dan begitu seterusnya, terus berputar seperti terusnya, tidak mengambil atau terus mengambil dari energi alam. Jadi kesimpulan pada ekonomi sirkuler yaitu didorong untuk mengatasi masalah limbah semakin menumpuk dan kelangkaan bahan baku, dan kurangnya kesadaran konsumen, atau lebih kesadaran konsumen untuk lebih bertanggung jawab pada produk yang mereka gunakan atau mereka beli. Dari pendapat ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa ekonomi sirkuler penting untuk menghentikan ekonomi linear. Apa itu sih ekonomi linear? Yaitu terus yang mana ekonomi linear itu yang terus senantiasa mengeksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan sampah yang makin menumpuk dan mempengaruhi masalah lingkungan, dari polusi hingga kerusakan alam. Bedanya ekonomi sirkuler dan ekonomi linear, yang mana ekonomi linear itu atau mengambil setelah itu diproduksi, dipakai, setelah itu menjadi limbah. Itulah yang kebanyakan sekarang itu ekonomi linear. Itu terus semakin tahun semakin banyak limbah yang bertumpukan karena dari sistem ekonomi linear. Dan di sini ada wawasan baru, yaitu ekonomi sirkuler atau ekonomi yang berputar. Yang mana berputar, maksudnya berputar adalah barang tadi, bahan baku tadi diciptakan menjadi produk, didesain, di mana desain itu menjadi produk, dan produk itu kalau sudah menjadi limbah bisa menjadi bahan baku lagi, dan bahan baku itu menjadi produk lagi, terus begitu seterusnya, sehingga bahan baku yang diambil dari alam atau bahan baku itu yang digunakan untuk menciptakan suatu produk tidak serta-merta langsung, tidak semerta-merta bahan baku itu terus diambil. Jadi menciptakan suatu produk dari limbah, produk sebelumnya, begitu seterusnya berputar sehingga tidak menghasilkan limbah. Yang terpenting adalah dimana kita tidak semakin menumpuk limbah dan menghindari kelangkaan bahan baku, dan tujuan akhir adalah menyadarkan pada konsumen atau pemakai agar lebih bertanggung jawab atas produk yang mereka beli atau produk-produk yang mereka gunakan.